silaturahim di musalla Al-Karamah. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa kita berjumpa lagi di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perbanyak selawat. Mudah-mudahan selawat membuat kita tambah cinta dengan Nabi, dan Nabi pula mencari kita di akhirat. Sehingga saat berkumpulnya dengan Nabi Muhammad. Karena semua orang nanti akan kumpul dengan orang yang sama amalnya ketika di dunia. Kita berharap berkumpul kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Penaikan, kemudian yang saya hormati para pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, serta sahabat-sahabat dari Empat Dumai, serta semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah berada di pekan ketiga bulan Muharram. Jadi sudah 1445 Hijriah sekarang. Anak-anak Ustaz ini yang depan ada yang hafal bulan-bulan Hijriah? Muharram, Safar, ada yang hafal? Ada yang hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ibu-ibu apa loh? Nyambung-nyambung ibu ya. Alhamdulillah kita sudah 1445 Hijriah. Baik, tadi disinggung sedikit kami buat pesantren di Pekanbaru. Betul, kami Yayasan Al-Farkuman 6 Juni 2020 mulai berdiri karena Covid tak bisa kemana-mana. Akhirnya berkumpul lah kita. Ngapain kita ini? Buat yayasan. 24 Oktober 2020 mulai letakkan batu pertama bangun pesantren. 2021 mulai bangun. Alhamdulillah di atas tanah 1 hektar sudah terbangun 6 unit rumah, 1 asrama, kemudian 1 pendopo, dan sudah terbangun juga fasilitas olahraga, dan kawasan juga sudah dibuat jalan dalam kawasan pesantren. Baru habis kita 17 miliar. 3 angkatan. Yang pertama, alhamdulillah semua santrinya belajar gratis karena mereka mustahik zakat. Maka nanti Pak Pengurus, kalau ada anak-anak kita yang mustahik zakat, boleh nanti bulan November kami mulai buka pendaftaran untuk tahun ajaran 2024-2025. Anak-anak yang kami terima dengan beasiswa itu insyaallah sampai tamat kami sekolahkan di Nurul Azhar. Programnya 2 tahun pertama menghafal Quran, tahun ketiga itu memantapkan hafalan. Harapan kita 3 tahun pertama atau setingkat SMP hafal Quran dengan hafalan yang kuat. Mungkin bukan orang pernah menghafal, tapi menghafal dan hafalannya terjaga. Maka anak-anak yang selesai menghafal di situ 30 juz disetorkan ke gurunya. Setelah menghafal itu mereka wajib murojaah 1 hari 1/4 juz, dan maksimal kesalahan 3, baru boleh hari besok 1/4 juz kedua, sehingga dia punya waktu sekitar 4 bulan untuk murojaah 1 hari 1/4 juz. Sudah selesai itu, maka dia murojaah 1 hari 1/2 juz sampai selesai, punya waktu 2 bulan dia. Sudah itu 1 hari 1 juz sampai akhirnya sekali duduk 30 juz. Maka harapan kita 3 tahun pertama mereka hafal Quran dengan hafalan yang baik,
Alhamdulillah di antara anak pertama sekitar 21 anak yang masih lanjut sampai sekarang, sudah 12 yang selesai menghafal 30 juz. Sebagian sedang murojaah seperempat juz, dan ada satu orang yang sudah murojaah setengah juz sehari. Jadi 3 tahun pertama menghafal Quran, dan di tahun ketiga belajar cara baca kitab kuning. Kami memakai namanya metode Al-Manhaji, kawan-kawan dari Darul Nuhat, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah setahun pandai baca kitab kuning. Maka kelas 3 itu dia mengulang hafalan. Yang kedua belajar cara baca kitab. Harapan kita 3 tahun pertama setingkat SMP, hafal Quran dengan mungkin dan pandai baca kitab, sehingga nanti kelas 4, 5, 6 atau setingkat SMA dia sudah punya modal Al-Quran dan pandai baca kitab. InsyaAllah tahun ke-7 mereka mengabdi setahun. Tujuannya agar mereka punya pengalaman mengajar, mengelola masjid, mengelola madrasah, mengelola yayasan. Mana tahu lah bila nasib dia kalau tamat pesantren dapat mertua macam Pak Ketua Pengurus kita ni. Beliau buat sekolah tak ada yang akan menolak, dapatlah santri tadi. Dia mengerti mengelola lembaga. Atau berjumpa dia dengan Ustaz Panaikan, sudah jadi anggota DPRD di rumahnya. Kita buat masjid Ustaz katanya. Cuma kami bingung siapa yang mengelola masjid ni. Mudah-mudahan duduk beliau di depan. Jadi duduk tadi di tengah saja. Jadi insyaAllah 2024 ni mudah-mudahan jadi DPRD di rumahnya. Buat masjid jadi bingung siapalah nanti buat masjid Ustaz. Jumpa santri tadi dia pengalaman mengelola masjid. Mudah-mudahan anak-anak yang kita didik itu dia mungkin cuma 6-7 tahun bersama kita, tapi bisa melanjutkan lebih panjang dari usia kita, insyaAllah. Itu sedikit Pak Pengurus semuanya dan semua jemaah. Jadi kalau ada anak sekitar masjid atau musola di sekitar kita tamat SD, laki-laki, orang tuanya berhak terima zakat, boleh daftarkan mulai November nanti. Posisinya di Palas, dekat TPU Palas. Sehingga kalau kita dari sini itu tidak usah sampai Simpang Bingung. Sebelum SPBU yang sebelum Simpang Bingung itu, sebelah kanan ada Indomaret. Maksudnya sampai itu. Lewat nanti lapas narkotika, itu sampai insyaAllah ke pesantren Darul Azhar. Jadi November dibuka pendaftaran. Kalau bagian beasiswa Januari sampai nanti April sampai Maret kami buat seleksi. April sudah diumumkan lulus, Juli masuk asrama. Kalau sudah kami terima sebagai santri, semua biaya mulai dari seleksi kami yang tanggung sampai tamat, termasuk belanja harian mereka, sabun, pakaian dan segala macam yang menjadi seragam mereka kami yang tanggung, insyaAllah. Baru 3 tahun jalan sampai sekarang rasanya belum ada berhutang untuk biaya mereka. Ada dana untuk biaya mereka insyaAllah. Dan termasuk waktu kalau ada masyarakat sekitar kita mau belajar ke Timur Tengah untuk S1, boleh ajukan proposal ke kami. Sudah 3 tahun kami jalan. Setiap tahun itu anak-anak Riau yang ke Timur Tengah kami support 2 juta rupiah per orang. Setiap tahun itu jumlahnya sekitar 70-90 orang. Jadi kalau ada anak kita mungkin dia tamat pesantren mau belajar ke Mesir, belajar ke Yaman, belajar ke Suriah, belajar ke Turki, ke Maroko, ke Sudan, nanti suruh anjurkan mengajukan proposal ke Yayasan Wakaf Muhammad. InsyaAllah kita bantu 2 juta rupiah insyaAllah setiap orang. Ini kita tak pandang dia orang tuanya orang sukses atau tidak, karena dia bukan dana zakat, dia dana sedekah. Maka yang orang tua berduit pun boleh, yang tak berduit pun orang tuanya boleh. Sebagai support, orang Riau itu senang anak-anaknya belajar ilmu agama, berharap balik nanti dia balik ke Riau. Sebab kalau kita berkaca dengan orang dulu, itu jika ada berangkat ke Makkah, itu bisa sekampung itu ikut bersedekah. Dan mulai jadi kaumnya itu menggadaikan tanah atau menjual aset
agar yang menjadi kader untuk alim ini punya bekal belajar. Maka hari ini kita support mereka. Mudah-mudahan mereka merasa dilepas oleh orang Riau, semangat dia belajar, balik ke Riau insyaallah. Balik mereka jadi alim kan kita juga dapat barokah kan. Nah, maka boleh nanti dianjurkan saja. Nanti kalau ingin tahu bagaimana Yayasan, boleh hubungi Ustaz Malikan tanya ke beliau atau Ustaz Abi Tengku untuk bagaimana sampai ke Yayasan Muhammadiyah. Baik, pagi ini saya akan cerita tentang ulama, sehingga dari ini kita akan mengambil pelajaran. Ada seorang ulama hidup 160 tahun. Kita di sini berapa paling sepuh? Jemaah kita ini. Atas kita yang hidup paling sepuh. 65. Ini ulama yang kasih cerita nih. Usia 160 tahun. Dan ketika dia 160 tahun itu, lam yakhtal lahu adun min aqta'i. Kalau membaca itu masih jelas, mendengar masih jelas, bicara masih fasih. Badan kita kalau agak tua tuh ngangkat gelas karena menggigil, dia tidak. Jalan masih normal, aktivitas badan masih normal. Usia 160 tahun. Di kita kira-kira usia 40 orang sekarang sudah mulai lama duduk, berdiri itu agak payah. Betul ya? Beliau 160 tahun, organ tubuhnya berfungsi baik semuanya. Ketika ditanya ke beliau, Imam, Tuan, kenapa Tuan sehat badan sampai usia 160 tahun ini? Apa jawab beliau? Ma asaitu bi'udwin minha falamma hafiztuha fi sigari an ma'asillahi hafizallah fil kibari. Kata beliau, saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan satu pun anggota badan kita. Sewaktu saya kecil, waktu muda, maka begitu saya tua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tunas-tunas macam ini dia dah terjaga, sehingga tubuh kembang terjaga. Dia tidak besar dengan menghirup lem. Ada di sini Pak. Kalau kita lihat menghisap lem kerjanya. Kalau sudah malam minggu, entah ini mudik kemana, tak jelas kemana dia. Nanti balik tiba-tiba bawa marah-marah sama mama dia. Usianya 160, sehat. Rahasianya apa? Sejak kecil, sejak tunas-tunas ini dijaganya badannya tak maksiat kepada Allah. Maka ketika tua, orang kan sebagian ada yang pikun kan? Dia tak pikun, sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Kita ini sering dibalas Allah sesuai dengan bentuk amal yang kita buat. Kalau kita menjaga ketaatan kepada Allah, Dia jaga juga kita. Kalau kita makasih makan orang susah, di akhirat saat kita dalam keadaan kelaparan menunggu bagaimana kelanjutan hisab saat di padang mahsyar, Allah kasih makan kita. Kalau di dunia kita kasih pakaian orang tak berpakaian, saat nanti matahari dekat di atas kepala di padang mahsyar, Allah kasih pakaian untuk kita. Jadi ulama sebut al-jaza min jinsil amal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, siapa beliau ini? Nama beliau Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i,
yang terkenal dengan Imam Abi Syuja. Kitab beliau sangat populer. Nama kitabnya Matan Takrib. Asal orang pesantren, insya Allah kenal dengan Matan Takrib ini. Kalau kita di Indonesia ini belajar kitab fikih, andaikan ada buku terjemahan atau disusun orang buku fikih dasar, biasanya merujuk Matan Takrib ini. Kapan beliau lahir? Beliau lahir 433 Hijriah di Basrah. Sekarang 1445. Dia 443. Sekitar 1000 tahun yang lalu. Meninggal 593. Makanya 593 kurang 443, maaf 433, usia beliau 160 tahun. Jadi sekitar 1000 tahun lalu lah usia beliau itu, sudah lewat dari itu. Punya kitab Matan Takrib. Saya kemarin dengan Ustaz Hanafi, pimpinan pesantren Nurul Azhar, buat halaqah khusus bagi pegiat dakwah di pinggir Pekanbaru. Ada yang dari Kenayan Raya, yang sekitar Jalan Badak itu, yang orang buat batai, arah kantor wali kota yang baru. Kemudian para pegiat dakwah di Rumbai, Muara Fajar, Rumbai Barat, Rumbai Timur dan sekitarnya. Saya mengajar Aqidatul Awam, Ustaz Hanafi mengajar Matan Takrib. Pesertanya yang datang kemarin lebih kurang antara 40 sampai 50 orang. Kira-kira kalau kata Ustaz Hanafi, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati pengarang kitab yang kitabnya kita baca ini, diaminkan oleh 50 orang. Berarti sekali kesempatan itu 50 yang mendoakan beliau. Bayangkan di dunia ini, jika 100 kelas atau 100 kelompok yang belajar dengan kitab beliau, semuanya cuma bilang qala al-musannifu rahimahullah, semoga Allah merahmati pengarang kitab ini. Berapalah sehari berdoa beliau? Setahun 365 hari. Usia beliau dengan kita terpaut 1000 tahun. Berapalah kira-kira pahala beliau yang mengalir sejak beliau mengarang kitab sampai hari ini. Dan kitab Matan Takrib ini syarahnya banyak, penjelasannya banyak. Bahkan dibuat orang dengan bentuk nazam, atau kalau bahasa kita dibuat macam syair, agar mudah dihafal. Lalu kitab Matan dan Nazam ini dibuat pula syarah yang terkenal dan banyak dipakai, Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Matan Al-Ghaya wa Takrib, kitab kuning. Lalu kitab yang tadi disebut kitab syarah ini dianggap orang perlu lagi dijelaskan, maka dibuat hasyiah. Maka terkenal hasyiahnya Hasyiah Al-Bajuri. Itu pesantren-pesantren seperti Mustafawiyah di Mandailing Natal. Di kita apa pesantren agak tua sendiri? Yang agak tua di rumah. Yang agak senior apa? Al-Furqan. Atau pesantren-pesantren yang agak lama, biasanya mengkaji sampai hasyiah itu belajar fikih. Tak ada sendiri ya. Jadi kitab Hasyiah Bajuri itu penjelas dari Fathul Qarib. Fathul Qarib penjelas dari Matan Al-Ghaya wa Takrib. Saya cuma ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, dari kitab beliau, tipis kitabnya, itu banyak ulama yang kemudian mengarang kitab untuk bagaimana bisa menjelaskan kitab beliau. Sehingga kitab beliau dikaji, kitab ulama lain dikaji, barokah dari kitab yang beliau karang tadi. Dan setiap orang baca kitab
beliau didoakan. Seribuan tahun yang lalu. Saya baca sedikit lagi tentang beliau. Sebelum beliau mengarang kitab ini dan meninggal tahun 593, beliau ini adalah seorang yang pernah menjadi qadhi. Qadhi itu hakim negara. Kira-kira hakim negara itu jabatan tinggi, itu jabatan biasa. Hakim negara punya jabatan qadhi. Jadi hakim yang dikenal baik oleh masyarakat. Lalu setelah beliau selesai jabatan sebagai hakim, kerjanya di rumah mengulang kitab, mengulang pelajaran, dan tak keluar rumah kecuali untuk pergi sholat atau untuk pergi hal-hal yang terkait dengan ilmu dan ibadah saja. Jadi hakim, orang bertanya, minta penyelesaian masalah, dia selesai. Selesai masalah orang, dia dapat pahala. Orang kemudian lega hati dia. Kemudian selesai itu kerjanya di rumah baca Quran, ke masjid pergi sholat, dan pergi untuk masalah ilmu saja. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, coba tengok bagaimana dia berzakat. Orang ahli ilmu jadi hakim, hidupnya barokah. Coba tengok zakat dia. Kana lahu 'asharatun anfar yufarriquna 'ala an-nasi az-zakawat. Dia punya suruhan sekitar 10 orang untuk membagikan zakat. Orang suruh dia bagikan zakat 10 orang. Lalu wa yatahaffafunahum bil hibat yusarrifu 'ala yadil wahid minhum 120,000 dinar. Satu dari 10 orang tadi kalau membagikan zakat 120.000 dinar. Satu dinar kalau ditimbang emas sekarang 4,25 gram emas. Yang dibagikan dia 120.000 dinar. Satu orang. Kalau 10 1.200 dinar. Itu kalau dikilokan berapa emasnya itu, Bu? 1.200 kali 4,25. Berapa, Bu? Biasanya ibu yang hafal mas. Berapa, Bu? 5.100 itu. Berarti sekitar 5.100 gram. 5 kilo dibagi zakat. Berapa lah mas sekarang 5 kilo itu, Bang? Bu, berapa 5 kilo itu zakat tuh, Bu? Ini zakat bukan uang dia semua, zakatnya saja. Bukan, Bu. Yang 2,5% itu 5 kilo, Bu. 5 kilo emas. Sekilo emas itu berapa uangnya, Bu? 1 miliar. Berarti dia berzakat 5 miliar. Coba tengok ilmu dia 1000 tahun sampai sekarang, menyebabkan dia didoakan orang. Hidup dia dulu sekali berzakat 5 kilo emas berzakat dia. Ada orang yang macam itu lah. Belum lah. Insyaallah nanti ada orang Allah. Amin. Amin kan, Bu? Jangan dapat betul emas banyak, Bu. Tak ada berbini apa lagi, Bu. Emas banyak tuh, kalau kita punya uang banyak bisa bangun Islamic Center satu lagi, buat sini satu lagi nanti. Bisa kita menghajikan banyak orang, bisa mengumrohkan banyak orang, bisa menyekolahkan banyak orang. Hebat dia. Zakatnya 5 kilo setahun. Ilmunya sampai sekarang dipelajari orang. Barokah betul umur beliau. Kemudian lanjut.
وقد درس القاضي أبو شجاع البصرة أزيد من 40 سنة في مذهب الإمام الشافعي. Setelah dia jadi hakim, lebih dari 40 tahun mengajar fikih mazhab Syafi'i. Ini kalau seandainya anggaplah seperti ini sekali ngajar sehari 40 tahun, berapalah telinga yang mendengar ilmu dia, berapalah mata yang menatap dia dalam mengajar, berapalah orang yang beramal dengan ilmu dia. Lebih 40 tahun. Zakatnya 5 kilo setahun, ngajarnya lebih 40 tahun ngajar kerjanya. Ini baru cerita kitab tadi nih. Zakat, kemudian ngajarnya lebih 40 tahun. Kalau sekitar sebanyak ini dia muridnya, anggap di satu angkatan atau satu tahun 40 tahun kali ini 40 orang seperti ini. Berapa banyak murid-murid? Dan murid tadi akan punya murid. Boleh jadi di antara murid punya karangan kitab, ngalir pahala kepada beliau terus. Sudah itu, thumma aqama bil Madinatil Munawwarah yaknusul Masjid Asy-Syarif wa yufrishul hashar wa yushghilul masabih ila an mata a'adu khidmatil hujratis syarifah fa akhadha wazifatahu ila an mata radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih 40 tahun ngajar, lalu pergi ke Masjid Nabawi. Apa kerja dia? Menyapu masjid, membentangkan tikar, menghidupkan lampu. Dulu lampu itu lampu toko, apa lampu colok, lampu stronging kan? Lampu pakai minyak tanah kan? Dulu lampu itu di Masjid Nabawi, menghidupkan lampu, bentangkan tikar, nyapu masjid. Kalau rakyat tikaf, bonus rakyat tikaf. Dulu di Makkah, Madinah, orang berwudu nggak bisa keren macam kita, tapi ditampung, diambil dari sumur, ditampung pakai kendi. Kalau orang berwudu mesti diisi dulu. Itulah bagian dari kerja beliau. Tadi berkhidmat untuk ilmu lebih 40 tahun. Sudah itu berkhidmat untuk Masjid Nabawi. Tadi untuk ilmu, ini untuk orang ibadah. Sampai akhirnya meninggal marbot masjid, kerja beliau mengurus seperti yang tadi, membentang tikar, menghidupkan lampu, kemudian menyapu masjid, tambah kerja marbot berdiri. Sampai meninggalnya di Masjid Nabawi itu. Maka kalau Bapak Ibu keluar arah Baqiyah, itu kan kalau lurusan di depan itu kita lewat biasanya makam Nabi sebelah kiri kita. Di bagian belakang ke bawah arah apa namanya, berlawanan arah kiblat, ada pintu satu lagi. Dekat pintu itu beliau dikuburkan. Coba ya, zakat 5 kilo setahun, lebih 40 tahun ngajar, kemudian usianya di ujung usia mengurus Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sejak dulu orang ramai, itu sedikit tidak datang. Berapa orang ibadah yang dia khidmat untuk orang ibadah itu, barokah itu. Maka kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu tadi sekedar saya menyebutkan kitab beliau matan takrib saja. Ada banyak kitab beliau yang lain, tapi kitab matan takrib ini saja sampai sekarang orang kalau menyebut madrasahnya mazhab Syafi'i mesti mempelajari kitab ini sebagai kitab pegangan dalam belajar fikih. Tidak di Indonesia, tidak di Mesir, di berbagai negeri kitab ini yang jadi pegangan, pedoman, buku untuk santri dan ustaz. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup beliau yang 160 tahun tadi, selama hidupnya banyak manfaat untuk manusia, meninggal beliau manfaat bagi manusia. Ada kita yang mau seperti itu? Mau Pak? Ibu-ibu mau? Saya dengar tadi di sini akan dibangun SD Pak ya?
Alhamdulillah ini musola sudah terbangun. Kalaulah usianya 100 tahun saja, berapa orang sholat sekali sholat di sini? Kali 5, yang fardu saja, belum dihitung yang sunnah. Mana tahu nanti ada pula dibuat sholat tasbih, dibuat sholat duha, dibuat sholat tarawih, dibuat sholat witir, dibuat sholat idul fitri, idul adha. Berapa banyaknya orang yang sholat di sini? Ngalir pahala untuk yang berwakaf. Jangan kalau orang sholat kok yang numpang buang air itu berapa? Dari sejak adanya musola ini, yang numpang kencing di sini, itu dapat pahala orang yang bangun musolanya dulu. Jangankan yang sholat, jangankan yang mengajinya, yang iktikafnya, numpang kencing orang sini dapat pahala yang bangun musola ini, yang berwakaf bangun musola ini. Maka Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanatihi ba'da mautihi ilman nasyarah. Kita kalau sudah mati Bapak Ibu, tetap akan mengalir kepada kita pahala, tetap mengalir kepada kita kebaikan semasa hidup kalau ada ilmu diajarkan. Bayangkan Imam Syuja' ini meninggal beliau, ilmu diamalkan orang, ngalir pahala beliau. Sehingga saya pesan kepada Bapak Ibu, kalau bisa anak-anak kita nih, atau anak kita kecil Pak, atau anak kita yang baru lahir sekarang, nanti dia bisa baca Fatihah, bisa bacaan sholat, pandai baca Quran, jangan dengan orang, kita yang ngajarkan dia. Sehingga sempat dia mengaji, baca Fatihah dia, diajarkannya kepada muridnya, mengalir pahala kepada kita. Maka saya dengar dari seseorang, istri salah satu kiai pesantren Gontor, Kiai Abdullah Sahal itu, istrinya pengen juga punya santri atau pengen ngajar macam suaminya. Cuma dia tak bisa ngajar macam suaminya yang sampai ke Mesir sekolah, yang mahir kitab. Apa kata beliau? Tolong buatkan saya pesantren atau buatkan saya madrasah, cuma sekedar mengajar anak pandai baca Fatihah saja cukup, kata dia. Itu cita-cita dia. Supaya apa? Meninggal dia nanti, Al-Fatihah yang diajarkan kepada anak-anak tadi mengalir pahala kepada beliau. Pak, kalau bisa musola kita ini hidup di majelis ilmu. Baik anak-anaknya belajar, apakah belajar Iqra, belajar Quran, atau bapak-bapaknya yang sudah pandai Quran, memahami Quran, kita buat majelis tahsin qiraah. Sehingga kalau baca Fatihah sholat itu benar Fatihahnya. Kalau mengaji baca Yasin itu dia benar baca Yasin. Kalau baca Al-Kahfi malam Jumat itu benar baca Al-Kahfi dia. Kalau takbiran ketika Idul Adha, Idul Fitri, senang kita dengar bacaannya. Jangan sampai Bapak Ibu usia sudah 40-50, tapi sampai sekarang Fatihah pun juga benar. Sehingga sholat harus baca Fatihah. Maka kita makmurkan mushola kita dengan majelis ilmu. Makin banyak orang belajar di sini, makin banyak orang mengamalkan ilmu karena belajar di mushola Al-Karamah. InsyaAllah mengalir pahala kepada orang yang berwakaf bangun mushola, mengalir pahala kepada orang yang support kegiatan ilmu di Masjid Al-Karamah. Maka kalau sudah dibuat di majelis ilmu di sini, jamaah ikut support bagaimana menuntut ilmu tadi atau majelis ilmu tadi hidup. Mungkin ada yang support sediakan kitabnya, mungkin ada yang support sediakan Qurannya, mungkin ada yang support sediakan biaya personalnya, mungkin ada yang support sediakan papan tulisnya. Ada papan tulis? Belum ada ya? Mungkin ada support sediakan infokusnya. Karena hari ini orang belajar ada yang dengan infokus, ada papan tulis, atau ada yang support alat peraganya, sehingga anak ini dapat dia 1-2 huruf, diamalkan dia, diajarkan dia, mengalir untuk kita. Sempat kita nanti di alam barzakh, tak ada anak cucu kita yang doakan kita, mengalirlah dari orang ini doa-doa, mengalirlah pahala dari orang ini
ke kubur kita. Sehingga kalau sempat kubur itu gelap menjadi terang dengan bacaan Fatihah, dengan doa, dengan berbagai amal soleh dibuat orang yang mengaji di musola Al-Karamah ini. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Nabi kalau sudah meninggal masih mengalir ilmu yang pernah kita ajarkan. Yang kedua, mushafan warasah. Mushaf Quran. Ketika hidup kita pernah wakafkan Quran, baik untuk masjid, baik untuk santri yang belajar Quran, baik untuk ustaz yang mengajarkan Quran, atau bagi jamaah yang berquran kita wakafkan. Dibaca mereka, apalagi mereka amalkan Quran tadi, sekedar baca sajalah, mati kita mengalir pahala bacaan Quran orang yang kita wakafkan Quran masa hidup dulu. Tadi ilmu, dua Quran, tiga awal dan tarakah, punya anak baik, punya anak saleh, sepeninggal dia mendoakan, dia berbuat baik, ngalir pahala kepada bapak, kepada emaknya. Tiga, ilmu, mushaf, anak saleh. Empat, au masjidan banahu, atau semasa hidup pernah ikut bangun masjid, atau dia bangun masjid, dia bangun musola, atau berbagai istilah yang lain. Kalau di Aceh daya dia, kalau masjidnya apa langgar atau daya? Kalau masjid musola itu istilahnya apa? Sama masjidnya. Nah, jadi kalau daya pesantren. Ada pernah kita ikut membuat masjid, buat musola, buat surau, apalah namanya, digunakan orang semasa kita sudah meninggal. Pahala-pahala yang dibuat orang tadi mengalir kepada kita. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, semasa hidup yang singkat ini, kalau ada yang kita buat, satu di antara beberapa hal yang saya sebut tadi, meninggal kita lama di alam barzakh, mengalir pahala tadi. Di akhirat, ketika dihisab, kita dimudahkan Allah. Yang kelima lagi, tadi empat baru kan? Yang kelima, au baitan libni sabili banah, atau dia buat rumah bisa digunakan orang tempat singgah, atau tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan fasilitas umum, dipakai orang, meninggal dia, ngalir pahalanya. Sudah berapa? 5. 6. Au syajaratan gharasa, ketika hidup dia pernah menanam satu pokok, satu batang kayu. Kayu itu setelah dia tinggal tetap hidup. Ada orang berteduh di bawah itu, ada orang ambil buahnya, ada orang ambil daunnya untuk obat. Minimal panas hari, hujan hari, berteduh orang di situ. Mengalir pahala kepada mak, kepada datuk, kepada bapak yang dulu menanam kayu ini. Maka di kampung kami, orang tua-tua itu suka menanam. Pernah kami tanya, Nek, ngapalah tanam-tanam nih? Ini kan usianya panjang, belum tentu lagi nanti kakek akan petik buahnya. Apa katanya? Tak pernah, kami tak memetik. Mungkin kalian memetik besok, mungkin cucu kami petik besok. Kami mudah-mudahan mengalirlah Fatihah kalian, mengalirlah pahala karena kami dulu pernah menanam, kalian bisa makan gara-gara itu. Makanya banyak kampung-kampung itu orang tua-tua suka tanam-tanam, dan tanamannya tanam keras atau yang usia panjang. Tanam kelapa itu usia berapa baru boleh buah? 5 tahun Pak. Kita mohon maaf, 5 tahun datuk yang ini 2 tahun ke depan tentu hidup. Tapi yang ditanamnya kelapa yang baru akan berbuah 5 tahun dan nanti akan berusia panjang. Kalau kelapa kita itu berapa rata-rata usianya? Kalau sawit kan 25 tahun kan sudah tumbang. Berapa Pak kelapa kita itu? Yang saya tahu di kampung saya
Waktu saya kecil kelapa itu yang mulai dipetik buahnya, sampai sekarang masih banyak yang bisa dipetik buahnya. Saya hampir 40 tahun umur saya sekarang, 39 saya sekarang. Maknanya setahu saya, kelapa yang ada sekitar rumah saya sudah 30 tahun masih juga dipetik buahnya. Nggak tahu saya kalau masih juga nanti bisa dipetik orang setelah 40 tahun ini. Jadi tanam pokok-pokoknya, Pak. Tapi pokok dari itu berteduh orang lima, pahala untuk menanamnya. Saya tu berapa lagi? Tadi sudah 5 benar tadi? 7 lagi. Aunahran ajrah. Boleh jadi Pak, di kampung kita ini, di perumahan kita ini susah air, atau air tak ada yang jernih, tak ada yang bagus, yang layak untuk minum. Dialirkanlah sungai, air laut atau air sungai, kemudian diolah sehingga orang bisa minum, orang bisa mandi, orang bisa mencuci, dan itu setelah dia meninggal terus bermanfaat bagi masyarakat, mengalir pahala untuk dia. Sekarang tua-tua kita Pak dulu, dia kadang-kadang dari bukit dialirkannya air ke kampung, dibuatkannya bagaimana air itu masuk ke kampung, apakah dengan parit, dengan pipa, atau berbagai hal sampai ke kampung. Masyarakat mandi, masyarakat kemudian mencuci, masyarakat berwudu, masyarakat melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan air yang mengalir ke kampung dari usaha orang-orang tua kita dahulu. Sampai sekarang masih mengalir, maka pahala mengalir untuk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukup bacakan 7 ini saja. Ini ingin saya sampaikan lebih daripada itu. Selama ini Bapak Ibu tahunya ada 3 amalan yang dia tidak terputus meskipun meninggal anak cucu Adam. Betul? Kalau tengok yang saya bacakan tadi, sudah 7, 3 sudah masuk dalamnya. Ya kan? Jadi ada mushaf sedekah jariah, masjid sedekah jariah. Sudah itu yang kedua ada anak soleh tadi. Kemudian ada ilmu tadi. Kan 3 ini kita tahu kan? Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita di dunia sempat berbuat satu di antara 7 itu. Kalau kata Imam Suyuti, jika digabung dengan hadis yang lain, ada 11 semuanya yang disebutkan dengan terang langsung oleh Nabi. Meninggal kita tetap mengalir untuk kita pahalanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika satu di antara 11 tersebut kita buat semasa hidup yang singkat ini, tetap mengalir kepada kita meskipun sudah meninggal. Dan ini sekaligus pelajaran bagi Bapak Ibu. Kalau ada orang sudah meninggal, perbuatan baik atau amal saleh orang baik masih bisa sampai kepada orang meninggal dan bermanfaat bagi mereka. Makanya di kita, orang meninggal masih kita bacakan Yasin. Masih hidup sini Pak? Orang baca Yasin? Orang tahlilan? Masih hidup? Mengalir untuk mereka, manfaat untuk mereka. Hadis ini jangan kira bahwa kalau meninggal manusia terputus semua amal, itu berarti bahwa tak manfaat lagi amal siapapun untuk dia. Itu buktinya 7 tadi itu yang manfaatkan semuanya orang hidup. Tapi ngalir pahala itu siapa? Mimba di mautihi, orang yang dulu berbuat dan kontribusi, meninggal dia, orang hidup beramal, ngalir pahala itu dia. Saya tengok yang 3. Yang 3 Bapak Ibu apa? Katakan 1, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh berdoa mati, hidup atau mati? Ya, yang antara 3 itu kan anak soleh 1 kan Bu? Kan anak soleh 1 Ibu ya. Saya tanya, anak soleh berdoa mati, hidup atau mati? Hidup. Tapi yang dapat manfaat? Mak bapak dia sudah meninggal. Katakan dia sedekah jariah Bu. Sedekah jariah, Quran bisa satu bentuk sedekah jariah itu. Yang baca orang hidup orang mati? Hidup. Tapi pahalanya itu orang mati. Sudah tahu lagi tadi Bu? Ilmu manfaat
Yang mengamalkan ilmu itu orang hidup orang mati? Orang hidup. Tapi yang dapat pahala orang mati juga dapat. Jadi hadis itu jangan kira tidak boleh kita membacakan Quran atau sia-sia membacakan Quran untuk orang sudah mati. Justru hadis itu dalil bacaan Quran kita manfaat dan sampai untuk orang yang sudah mati. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, karena akan kita buka diskusi tanya jawab, saya cukupkan menghantarkan kaji ini. Kita lanjut diskusi, baru nanti kita tutup dengan doa, dan baru kita tutup dengan situ ada piring saya tengok. Iya Pak. Piring aja Pak. Piringnya. Saya curiga juga dapat piring dulu. Mungkin diangsur-angsur, nanti datang lontong, datang nanti nasi goreng. Apa kira-kira pagi dulu? Saya sengaja tadi pagi kita ada sarapan ke sini, supaya sampai ke sini bisa makan bersama jamaah. Jadi pas pulang itu berisi juga perut sedikit. Ada kan Bu? Iya kan? Ini aku pulang balik ke sini tak makan tiap hari dari sini, makan bang situ tadi ini. Kalau tahu macam itu aku masak dalam rumah gitu. Jadi poin yang saya sampaikan dari kajian tadi, ada seorang ulama hidupnya semasa hidup barokah, meninggal dia juga barokah. Sudah itu kedua ada hadis Nabi yang saya sampaikan, meninggal kita tak selesai urusan kita di dunia saja, tapi tetap mengalir juga pahala kepada kita meskipun meninggal kita. Sudah itu yang ketiga harapan saya, masjid kita ini makmur dengan kegiatan ilmu selain kegiatan ibadah. Supaya apa? Bapak Ibu terpercik juga lah pahala nanti, mengalir juga lah pahala nanti, mengalir juga lah bacaan Fatihah nanti dari anak yang pandai mengaji di musola Al-Karamah, dari anak yang jadi imam karena dia dulu belajar di Al-Karamah, dari seorang qari Al-Quran yang dulu belajar di Al-Karamah, sehingga komplek kita tinggal, kampung tempat kita tinggal ini mengalir banyak barokah dan rahmat Allah karena nur daripada Al-Quran, nur daripada ilmu, nur daripada ibadah, nur dari berbagai amal saleh yang mengalir dari masjid dan mushola di sekitar kita. Saya lanjut dengan diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mungkin ada apa yang maksud Ustaz? Tidak saya Ustaz. Boleh silakan bertanya Bapak Ibu. Atau ada yang minta agak lebih sedikit dari yang saya jelaskan tadi, tolong perjelas sedikit Ustaz. Silakan. Ibu-ibu silakan, bapak-bapak silakan. Bismillah. Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga di pagi ini kita sehat-sehat semua. Amin. Yang saya pertanyakan Pak Ustaz, kriteria imam yang harus kita ikuti gimana Pak Ustaz? Imam sholat di mana? Ya. Dari segi bacaannya, dari segi tajwidnya gimana yang harus kita ikuti? Kalau kita ikutin yang salah imamnya, apa kita lanjut sholatnya apa itu Pak Ustaz? Sekian Pak Ustaz, terima kasih. Pertanyaan beliau, imam kita ketika sholat yang idealnya macam mana? Ya Pak ya? Satu, ya mestilah muslim ya Pak. Ya. Tidak mungkin orang muslim jadi imam kita. Yang kedua, imam kita itu laki-laki, yang perempuan jadi imam. Seorang Indonesia sudah ada yang mengatakan boleh laki-laki khutbah. Jangan sampai pulang ke rumah itu. Dulu orang bilang Panji manusia milenium, sekarang Panji Gumilang pula terkenal. Jadi mestilah laki-laki imam musola Al-Karamah, termasuk anak-anak yang dengar pengajian, ibu-ibu, jangan mau nanti yang perempuan jadi imam di sini. Kalau lo berkembang di masjid ada khutbah di sini, jangan pula perempuan yang khutbah. Jangankan sekedar imam salat, Nabi aja ada perempuan. Nabi laki-laki semua. Sedangkan ketika faqih ilmu salat. Jadi imam mesti faqih ilmu salat. Jangan sampai ketika salat sempat dia lupa. Ini dua apa tiga rakaatnya? Pas selesai sujud, ini mau kita tasawuf ke berdiri. Bingung. Gimana bacaan?
mau dipinang dua, nanti yang doa nanti mengingatkan dan diri kita. Takut dia orang pas sujud lari dari sholat, ditinggal ke jemaah aja. Jemaah bingung, kok lama betul lah kita sujud. Rupanya imam melarikan diri ketika sujud. Sebab dia bingung. Kalau tasyahud nanti salah di mana imam? Di mana jemaah? Berdiri kita, jangan-jangan kata imam, lain sholat kita sekarang. Takut dia langsung lari dia. Padahal kalau orang alim mengerti dia tentang sholat, mau dia lupa, mau dia salah, dia tak takut. Ada jemaah mengingat dari belakang, diingatkan jemaah itu tidak salah. Sehingga ketika jadi imam perlu yang faqih tentang sholat, ngerti ilmu sholat. Tak sekadar baca bagus mak, ngerti tentang ilmu sholat. Jangan sampai nanti, mohon maaf, masih ada orang di sini yang perokok, Pak. Jemaah kita ini perokok. Ada juga. Banyak yang perokok. Pagi ini tak ada. Orang merokok tuh, dia rupanya kadang-kadang ketika mengisap jatuh barangnya sedikit. Dia pakai sarung, belum pakai sarung kawan tadi. Sholat dipakai juga sarung melubangkan rokok tuh. Mohon maaf bagian aurat pula. Sehingga ketika sholat oleh jemaah nampak tu berlubang sedikit tuh, nampak aurat dia. Jadi imam pula. Ngerti maksud saya? Mesti tahu imam yang fikih sholat, tahu rukun, tahu syarat, tahu sunnah, tahu makruh, tahu adab-adab dalam sholat. Tak sekedar baca bagus, tahu ilmunya. Maka kalau nanti ada seleksi imam, utamakan yang ngerti ilmu sholat. Turunan dari itu baru yang qari, bacanya bagus. Jangan salah paham, di masa Nabi itu kan kalau ada antara kalian yang bagus bacanya dahulu bagus baca Quran, itu maknanya jika orang sama-sama bagus ilmu fikihnya, baru dahulukan orang yang bacaan Qurannya bagus. Tapi kalau pilihannya satu bacaan Quran bagus, satu fikih sholatnya bagus, pilih yang fikihnya bagus. Kenapa? Sholat tak sekadar bacaan. Sholat itu ada aqwal, ada af'al, ada bacaan yang akan dibaca, ada perbuatan sholat yang akan dibuat. Kalau tak ngerti fikih sholat, bagus bacaan, mungkin rukun qauli selesai, tapi rukun fi'li dia tak selesai. Jadi yang faqih tentang sholat, ngerti ilmu sholat dahulu. Yang kedua, yang setelah itu yang bagus bacaannya. Bagus bacaan ini tentu saja dia bagus bacaan dengan makharijul huruf, dengan sifat huruf dalam membaca Quran. Selagi imam itu bacaan Qurannya tak merusak makna, boleh kita ikut. Meskipun bacanya agak menyedihkan sedikit, Pak. Tajwidnya agak menyedihkan sedikit. Selagi belum merusak makna, masih boleh dia diikut jika tak ada lagi imam yang bagus bacaannya. Jadi upayakan yang bagus bacaannya, dan minimal imam itu adalah yang paling bagus baca Quran di antara kita. Sehingga kalau ada yang baca Quran tak bagus, ilmu sholat tidak menguasai dengan baik, tak usah berbuat jadi imam, berbuat jadi makmumnya lah. Biar dia ngerti jadi imam. Dan saya ulang, sekedar bacaan bagus tidak menjadi pembenaran layak jadi imam. Sekedar bacaan bagus, lebih prioritas ilmu sholat menguasai dibanding sekedar bacaan bagus. Maka ada sebagian orang mentang-mentang dia sudah tahsin, lalu merasa bacaan Quran bagus, sementara ilmu sholatnya tidak sebaik imam yang lain. Kan ada orang yang dia mau sholat membuai baju ke depannya. Itu jangan kasih tempat orang macam itu. Kenapa? Jangan-jangan dia memang bacaan bagus tapi ilmu sholatnya tidak patut untuk jadi imam sholat. Nah, baru nanti kalau pilih-pilih lagi Pak, jika ada yang muda dan yang tua, bagus yang agak berumur jadi imam mana yang muda. Kenapa? Yang berumur ini berkhusus yang muda. Yang muda masih bercabang banyak Pak. Tapi yang tua sudah fokus kepada Allah. Iya Ustaz. Sholat terpikir ya. Gimana jawab ayat
ibu tuh nampak dia nanti gimana cara negur dia ya. Nah, mudah-mudahan masih berpikir gitu juga. Tapi yang tua dah fokus pada Allah jadi. Jika dipilih ada muda dan tua. Kalau dipilih ada orang yang wara, ada yang kurang wara, artinya kurang peduli dia. Ini bisa tahu atau tidak terlalu hati-hati dia. Pilih yang wara, yang akhlaknya baik. Itu kira-kira di antara beberapa kriteria. Cukup Pak. Ada lagi pertanyaan? Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Di sini tadi ada setelah meninggal dunia. Jadi yang kami tanyakan di sini Ustaz, ketika seseorang yang meninggal dunia ini mempunyai harta, selanjutnya harta ini digunakanlah oleh orang lain untuk yang tidak benar atau tempat maksiat gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Apakah mengalir dosanya ke yang punya tanah atau gimana? Sebelumnya saya tanya, ahli warisnya kan atau tak ada ahli waris? Ahli warisnya ada Ustaz. Yang menggunakan bukan ahli warisnya? Yang menggunakan bukan ahli warisnya. Kok bisa? Inilah yang mau ditanyakan. Kan mestinya harta itu turun ke ahli waris. Tak ada harta itu tak bertuan. Harta itu bertuan dia. Artinya ada pemiliknya. Kalau pemilik asli meninggal, itu turun kepada ahli warisnya. Betul? Kalau ada orang lain menggunakan, berarti orang tadi menggunakan bukan haknya dia. Merampas. Itu menanggung dosa di selama 5 kali itu. Kalau dia dapat hasil, itu hasilnya bukan hasil halal itu. Sehingga kalau dia berdoa, kata Nabi, fa'anna yustajaba lah. Gimana mau dikabulkan doanya? Makan dari yang haram, minum dari yang haram, pakaian dia beli dari yang haram, anak ini dikasih makan dengan yang haram. Kalau anda orang macam itu tahu orangnya bagus ingatkan. Kasihan anak bini dia. Apa salah anak bini dia sampai dikasih dengan haram? Kalau dia saja sekedar makan yang haram, dia berdosa sendiri. Ini anak bini tak bersalah di rumah dapat pula makan haram. Jahat betul suami macam itu. Jadi bagus diingatkan orang itu. Bapak Ibu yang dapat Allah SWT, ada cerita seorang kawan. Datuknya itu punya firasat. Ini anaknya nanti jadi loban. Labai kan? Kalau kita orang alim, orang agama, sehingga pesan datuknya pada mak dia, ini jangan sampai dia dikasih harta serikat. Apa makna harta serikat itu? Dulu datuk mereka meninggal. Setelah meninggal itu harta warisan segera dibagi. Sehingga harta warisan belum dibagi itu kan dikelola juga oleh ahli waris itu. Cuma tidak jelas siapa pemilik masing-masing harta. Sehingga kita lihat kalau main nanti dia ke rumah itu, rumah yang masih harta serikat itu, peninggalan orang tua yang bagi warisan itu, bawakan dia makan di rumah, makan di rumah kita. Jangan makan di situ. Kenapa? Itu harta serikat. Harta serikat itu maksudnya masih harta bersama, belum jelas pemiliknya siapa. Kenapa? Takut dia kalau masuk yang syubhat kepada diri anak tadi, sehingga firasat datuknya jadi loba itu dia ambil dari tak jadi seperti yang dia firasatkan. Begitu orang tua kita berhati-hati. Ini ahli waris semuanya ini. Tapi belum dibagi siapa yang berhak masing-masing dengan bagian dia. Bayangkan itu tak dibagi kepada ahli waris, orang lain tidak dipakai. Itu harta haram yang dipakai. Berdosa dia, tak barokah bagi dia selama dia pakai itu. Maka Bapak Ibu dan Allah hati-hati betul dengan harta. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula biha. Setiap darah daging dia hasil dari harta haram, maka tempat paling cocoknya neraka. Bahkan nanti dari dalam perut dia itu dihidupkan api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau meninggal, harta itu paling pertama digunakan untuk mengurus jenazah dia. Kamu tahu tak ada SKM di sini. Ambil di harta dia, gunakan untuk biaya pekuburan dia, biaya kafan dia, dan lain-lain. Yang kedua, selesaikan hutang dia. Kalau dia punya hutang, habiskan semua untuk hutang. Sudah selesai hutang,
baru gunakan untuk menyelesaikan hutangnya. Ada dua, hutang dengan manusia, hutang dengan Allah. Kalau dia wajib zakat tapi belum berzakat, kemudian meninggal, anggap mestinya bulan ini dia berzakat tapi belum dia tunaikan, keluarganya tahu, bantu dia mengeluarkan zakat dari harta dia. Atau ada hutang, dia bernazar, mestinya dia kerjakan nazar tapi belum dia kerjakan, bantu dia mengerjakan nazar tadi. Atau dia mestinya berangkat haji, belum jadi berangkat haji, dia katakan sekarang sudah ambil kota, meninggal dia, maka hutang kepada Allah ini bayarkan. Contoh dengan dibatalkan haji dia. Maka hutang itu ada dua, kepada Allah dan kepada manusia. Manusia kan jelas bilangannya. Satu tadi urus jenazah dia dengan harta dia. Dua, selesaikan hutang dia, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Yang ketiga, laksanakan wasiat dia. Mana tahu dia ada wasiat? Yang keempat, bagikan warisan dia. Siapa yang dapat warisan? Ahli waris. Siapa ahli waris? Dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis Nabi. Kalau laki-laki 10 kategorinya, perempuan 15 kategorinya, berkumpul semuanya 25 kategori. Ada yang jalur bapak, ada yang jalur ibu, ada yang jalur saudara, ada yang jalur anak, dan seterusnya. Nah, nanti kita kaji di kesempatan lain siapa saja ahli waris. Tapi berdosa, haram orang yang memakan, memanfaatkan harta orang lain tanpa izin yang punya, atau orang yang diperkenankan mengizinkan harta itu. Begitu Pak. Cukup Pak. Cukup pengajian kita atau masih ada pertanyaan? Cukup. Cukup Pak. Ibu, ada pertanyaan lagi Bu? Ada Bu? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah Bu. Dari segi nama sudah beda Bu. Waktunya memang sama, tapi segi nama beda. Sehingga kalaulah ada kita ini pergi ke masjid mau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sambil nunggu ditegakkan sholat, waktu duha dah masuk, bagus ibu sholat duha. Atau setelah itu ibu bapak sempat sholat duha, boleh sholat duha. Jadi Ustaz, saya cukupkan dengan duha saya, boleh juga. Tapi saya ingin sholat Id juga, duha juga, lebih baik lagi, dapat buat kebaikan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada masjid yang lapang, ada lapangan, keduanya sama-sama bisa untuk mengakomodir jamaahnya banyak untuk sholat Id, afdal sholat itu dibuat di masjid. Kenapa? Kalau di masjid orang bisa tahiyatul masjid, setiap langkah dihitung pahala. Kalau di masjid orang bisa i'tikaf, sambil nunggu sholat ditegakkan orang i'tikaf. Di lapangan ada i'tikaf. Di lapangan ada tahiyatul lapangan. Melangkah ke lapangan tak ada pahala, setiap langkah kita dia lapangan. Tapi kalau masjid setiap langkah dihitung pahala. Musola dengan masjid dihukum sama. Gitu. Maka ibu bisa tahiyatul masjid, ibu bisa doa. Bahkan anggaplah agak lama nampaknya orang datang, ditunggu semua, buat sholat sunat mutlak selama bukan waktu terlarang. Sehingga ibu bisa tahiyatul masjid, bisa sholat doa, bisa sholat sunat mutlak, bisa nanti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Cukup kok. Baik, 3 pertanyaan kita cukupkan. Sebab makin terang, saya takut kopi itu dingin pula. Kalau sudah agak dingin nanti kata kopi, saya pernah hangat tapi didiamkan. Jangan sampai pula kopi itu dia mengeluh sama kita. Saya pernah hangat tapi didiamkan. Kalau sekarang saya dingin bukan salah saya, salah Tuhan yang tak menyentuh waktu kami panas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlullah dan di dunia selamat, di akhirat selamat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.